Assalamualaikum guys, hari ini kita akan sambung ke segmen kisah penghidupan 25 Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Oke guys, teruskan ya. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi. Oke, Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa, serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan. Hal mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa pujukan dan rayuannya yang manis namun beracun itu. Adam dan Hawa merasa tentram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pelajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan pujukan iblis yang terlaknat itu. Harapan akan tinggal terus di surga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah. Hidup kembali dalam hati dan pikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di surga tidak akan terganggu oleh sesuatu dan bahwa reda Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya. Akan tetapi, Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terpikirkan oleh mereka. Allah SWT yang telah menentukan dalam takdirnya bahwa planet bumi yang penuh dengan tanda kebesaran dan keagungan Tuhan penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya akan dikuasakan kepada manusia. Keturunan Adam memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai bibit pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu. Berfirmanlah Allah kepada mereka, turunlah kamu ke bumi sebahagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan. Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di surga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali. Mereka harus menumpuk hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya, berbeza-beza warna kulitnya dan kecerdasan otaknya. Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa di mana yang satu menjadi musuh bagi yang lain, saling bunuh-membunuh, aniaya menganiaya, dan tindas menindas sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabinya dan rasul-rasulnya menonton hamba-hambanya ke jalan yang lurus, penuh damai kasih sayang di antara sesama manusia, jalan yang menuju kepada ridhonya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Firman Allah dalam Al-Quran bermaksud, maka syaitan itu telah gelincirkan mereka berdua daripada tahta itu hingga menyebabkan mereka berdua terkeluar daripada keadaan bayi yang mereka sudah ada padanya. Dan kami berkata, pergilah kamu dari sini, antara kamu dengan lainnya bermusuh-musuhan dan kamu boleh tinggal di atas bumi dengan bersukaria sehingga ajalmu. Nabi Adam dan Hawa yang dahulunya tinggal bersenang-senang di surga sekarang berusaha mencari keperluan hidup sehari-hari. Sekarang harus berikhtiar mencari rezeki dengan jalan bercocok tanam dan sebagainya untuk menyempurnakan kehidupan Adam dan Hawa. Tuhan telah memberikan petunjuk dan jalan bagi mereka. Oke, seterusnya, Nabi Adam alaihissalam dijadikan khalifah di bumi. Pada waktu Allah akan menciptakan Nabi Adam, beliau memberitahukan kepada malaikat sebagaimana tersebut dalam Al-Quran bermaksud. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau mau menjadikan makhluk yang akan berbuat bencana padanya dan akan mengadakan pertumpahan darah, padahal kami berbakti dengan memujimu dan memuliakanmu. Ia Tuhan berkata, sesungguhnya aku amat mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Segala sesuatunya memang sudah menjadi bencana Tuhan. Demikianlah pula tentang dikeluarkannya Nabi Adam dari surga juga telah ditentukan oleh Allah untuk dijadikan khalifah di bumi ini. Seorang yang akan menjadi khalifah atau pemimpin tentulah harus mempunyai ilmu yang banyak. Maka kepada Adam Allah memberikan beberapa pelajaran dan petunjuk sehingga menjadilah ia seorang yang pandai. Namun demikian ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Adam sudah tentu terbatas. Sebagaimana firman Allah bermaksud,
Tidaklah aku berikan ilmu kepada kamu manusia, kecuali sangat sedikit sekali. Dalam surah Al-Isra ayat ke-85. Oke. Setelah Adam alaihissalam mengetahui nama-nama segala benda yang ada di sekitarnya, maka Allah mengumpulkan malaikat dan bertanya kepada mereka tentang nama-nama benda itu. Tetapi malaikat-malaikat itu tidak mengetahuinya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran sebagai bermaksud. Dan ia telah mengajarkan kepada Adam keterangan-keterangan itu semuanya. Kemudian ia tunjukkan benda-benda itu kepada malaikat seraya berkata, beritahukanlah kepadaku keterangan-keterangan bagi benda-benda ini. Jika memang kamu makhluk yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau. Kami tidak mempunyai pengetahuan melainkan apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Karena sesungguhnya engkaulah yang amat mengetahui lagi bijaksana. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-31 hingga 32. Oke, seterusnya ialah Allah mengampunkan dosa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana diterangkan di atas bahwa dosa Nabi Adam telah diampuni, yaitu sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat ke-37. Kemudian kepada anak cucunya diberi ajaran-ajaran agama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan hidupnya. Barang siapa mengikuti agama akan mendapat surga, dan barang siapa yang mengingkarinya akan mendapat neraka. Adam dan Hawa sebagai suami istri dan sebagai manusia pertama dan nenek moyang kita. Tiap-tiap kali melahirkan 2 orang putra, seorang laki dan seorang perempuan. Kecuali ketika melahirkan yang penghabisan hanya seorang anak lelaki, yang kemudian menjadi Nabi Syekh namanya. Adapun anak lelaki diperistikan dengan anak perempuan yang lahirnya tidak bersamaan dengan dia. Begitulah ketentuan Allah di masa itu. Dan dari perkawinan inilah lahir anak cucu Adam yang tersebar hingga sekarang ini. Iblis yang telah berhasil menggoda Nabi Adam, nenek moyang manusia, sampai sekarang selalu berikhtiar menggoda kita. Iblis sangat pandai dan licik menggoda manusia. Sebab itu kita harus berhati-hati dan berpegang teguhlah dengan ajaran-ajaran Islam, agar kita selamat dari godaan-godaan iblis syaitan yang terkutuk. Tempat diturunkan dan wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Menurut riwayat-riwayat yang masyhur dari Ibnu Abbas dikeluarkan oleh imam-imam Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Al-Hakim, Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Asy-Syakir. Nabi Adam mula-mula diturunkan di tanah Hindustan dan Ibu Hawa di Jeddah. Keduanya bertemu kembali di Muzdalifah. Sesudah tua usianya, ia meninggal di tanah Hindustan dan dikuburkan di sana. Sesudah 1 tahun, maka wafatlah Ibu Hawa di Jeddah dan dikuburkan di sana pula. Menurut hadis-hadis yang sahih, Nabi Adam dijadikan pada hari Jumat dan diwafatkan pada hari Jumat pula, seperti hari diturunkannya dia ke bumi. Menurut riwayat mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam wafat dalam usia 1000 tahun, dan setahun kemudian meninggal pula Siti Hawa. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Nabi Adam dikuburkan di tanah Hindustan, dan sebagian riwayat lagi mengatakan bahwa Adam dikuburkan di negeri Mekah atau Jeddah, berdekatan dengan Siti Hawa. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari terdapat sungguh Allah menjadikan Adam alaihissalam pada hari Jumat, diturunkan ke bumi pada hari Jumat. Beliau bertaubat kepada Allah atas dosanya memakan buah pohon kuldi itu pada hari Jumat dan wafat pada hari Jumat. Adapun bulannya sebagian riwayat adalah bulan Muharram tanggal 10. Demikianlah cerita Nabi Adam alaihissalam. Semoga kita semua dapat mengambil contoh untuk kekuatan iman kita dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafil us innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demikianlah hari ini kita sebarkan ilmu agama bersama-sama agar kita mendapat pengajaran bersama-sama. Ya kalian. Terima kasih yang telah menonton. Sila share, like, dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan berjumpa lagi dalam segmen berikutnya. Terima kasih.